Ya, Assalamualaikum Ketua Bamus Badan Musyawarah Kota Tangerang Selatan, Bang Julham Firdaus. Ya. Baik, terkait Waalaikumsalam, saya jawab dulu. kita bertanya terkait PSBB di jilid kedua ini, Oke. Ketua, ekspektasi atau relaksasi, evaluasi bagaimana sih dari Bamus Tangsel Jadi gini sendiri? loh, dasar penerapan aturan itu biar dicatat ya. Ketaatan rakyat itu harus memerlukan syarat. Paham nggak maksudnya? Jadi ketaatan menjalankan aturan itu harus memerlukan syarat. Jadi pemerintah itu di saat menerapkan aturan atau konsekuensi hukum, syaratnya harus ada. Jadi bukan hanya ketentuan aturan tanpa ada syarat. Syaratnya harus adil. Syaratnya harus konsisten. Syaratnya harus jujur. Syaratnya harus merata. Syaratnya harus transparan. Syarat-syarat itulah yang membuat aturan ini akan bisa menjadi suatu keberhasilan dalam penerapan kasus COVID-19. Nah, ini yang harus dasarnya harus dijalankan dulu. Selanjutnya, di samping itu penerapan aturan itu harus dengan konsekuensi, bukan hanya dengan sanksi. Sanksinya sudah jelas, aturan dan hukum yang ditetapkan itu mempunyai sanksi, tapi konsekuensi daripada penerapan serta sanksi ini juga harus disalurkan distribusinya. Itu konsekuensinya. Jadi bukan hanya sanksi yang diberlakukan, tapi konsekuensi retribusinya harus dijalan seperti itu. Lalu siapa sih sebenarnya pelaksana utama daripada pelaksanaan PSBB ini? Kalau dalam urusan aturan dan ketentuan undang-undang, keputusan pemerintah pusat, keputusan kementerian, dalam aturan PSBB ini, yang menjadi stakeholder dan kingmakernya adalah pemerintah kota. Kalau memang itu ada di tingkat kota kabupaten, Kota Tangerang Selatan. Ini kingmakernya adalah pemerintah kota yang harus benar-benar all out untuk mencari data, mencari input dan masukan, baik masukan struktural birokrasi dan kepanitiaan secara penanganan gugus COVID-19 juga harus dibuka untuk input publik, masukan publik, agar pemberian regulasi bantuan ini tepat sasaran, terakses, terdata, dan terpenuhi secara merata. Jangan hanya mendengarkan laporan dari tim kepanitiaan bantuan sosial di internal birokrasi tanpa ada masukan publik. Ini kan nanti akan pincang karena kelemahan birokrasi dalam mendistribusikan bantuan sosial ini sangat terindikasi lemah dan terindikasi dimainkan secara like and dislike. Ini bisa terjadi apalagi sekarang masa kepentingan pilkada, kepentingan politik. Kita lebih baik sekarang untuk bernegatif thinking, bukan berpositif thinking. Kalau dalam COVID ini kita nggak bisa berpositif thinking. Kita harus bernegatif thinking, tapi bernegatif thinking yang sifatnya konstruktif, pengawasan, yang mengedukatif, bukan yang sifatnya adalah personal. Kenapa kita harus negatif thinking? Karena setiap bantuan hak masyarakat ini bisa saja dialihkan, bisa saja dikemas yang tidak sesuai regulasinya. Makanya positive thinking itu kalimat untuk sesuatu hal yang sifatnya bukan gawat darurat seperti ini. Gawat darurat ini harus negatif thinking, biar mereka yang menjalankan tugas untuk melakukan distribusi pemberian bansos ini terus masa diawasi. Kalau kita positif terus, ya keenakan dong, maaf ya, tanda garis bawah orang-orang yang mempunyai kepentingan. Jadi kalau berarti memang perlunya pengawasan yang lebih urgent ya, Pak, dari
Ya kan Lembah. negara kita Ah. ini udah lengkap. Apa sih yang kurang? Jadi jangan ditambah-tambahkan lagi, dibuat-buat lagi lembaga-lembaga baru. DPRD dibentuk oleh negara, oleh pemerintah sebagai pengawas, baik secara internal maupun eksternal. Internal dalam pengangkuman biaya anggaran daerah, eksternal dalam pemantauan hak masyarakat. Jadi nggak usah tambah-tambah lagi. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai konsistensi dalam tugasnya harus benar-benar konsen gitu loh. Kayak DPRD, bahkan kan dia adalah lembaga pengawasan. Dia lembaga yang mengatur pendapatan pengelola anggaran daerah. Ya kan? Yang diberikan lingkup kerjasama pada eksekutif. Dia juga sebagai penentu peraturan-peraturan daerah, pembentukan hukum-hukum daerah, perda dan hukum-hukum lainnya, kebijakan-kebijakan lainnya. Itu sudah ada. Jadi kita nggak usah lagi bikin lembaga baru untuk pengawasan. Polisi juga jelas kewenangannya mengawasi, ya kan, mengeksekusi suatu masalah hukum. Itu udah ada semua. Tinggal bagaimana sekarang ini kita sadar kembali kepada diri kita sendiri. Gua ini disumpah menjadi ini untuk apa? Gua ini diciptakan Allah sebagai manusia untuk apa? Jadi marilah kita bermuhasabah diri, kembali kepada jati diri kita dan menempatkan tugas kita, kedudukan kita yang dititipkan oleh Allah pada tempatnya. Saya yakin semua akan berjalan baik.